Halo, selamat siang, Pak Simon. Halo, Pak Simon. Halo, selamat siang Pak Abdel. Siap. Nggak kelihatan nih wajahnya. Itu dia. Pak, saya nggak ada background ya Pak. Saya bisa dapat di mana tuh backgroundnya? Siap. Sambil proses dulu ya, berjalan. Pak, izin kita mulai dulu ya. Kita buka dulu ya, Pak Simon. Silakan Pak. Background udah saya kirim, Pak Simon. Baik, eh, Bapak Ibu, izin kita mulai karena Pak Simon, narasumber kita sudah bergabung di kelas. Izin kita mulai kelas kita ini. Pak Simon, izin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Bapak Ibu peserta kelas online PPLC, hari ini eh, kita akan coba bahas tuntas atau kita coba akan sharing atau diskusi terkait dengan sesuatu hal yang sangat krusial gitu ya, yang sangat urgent yaitu terkait dengan jaminan pelaksanaan dalam proses transaksi di katalog elektronik versi 6 dan juga tentu hal yang sangat krusial juga ini bagi kita terkait dengan PNBP. Di grup-grup diskusi banyak hal-hal apa pertanyaan-pertanyaan lah ya terkait dengan PNBP, ada yang lupa, ada yang macam-macam lah bagaimana teknisnya. Nah, hari ini kita coba akan dengarkan paparan penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Simon dari LKPP. Eh, Kelas kita berlangsung sampai jam 15 nanti, lebih kurang 1 jam setengah. Bapak Ibu, untuk mekanisme kelas kita dengarkan dulu sampai tuntas paparan yang disampaikan oleh Pak Simon terkait dengan jaminan pelaksanaan dan PNBP ini. Nah, nanti setelah itu baru kita akan buka ruang tanya jawab atau ruang diskusi setelah Pak Simon nanti menyampaikan tuntas menyampaikan paparan beliau. Nah, untuk mekanisme pertanyaan nanti mohon langsung menggunakan tombol raise hand saja Bapak Ibu. Nanti kita yang atur. Mohon pertanyaan mungkin untuk kali ini tidak menggunakan ruang chat gitu ya, supaya kita bisa langsung diskusi dengan Pak Simon. Bapak Ibu, baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai kelas kita. Kita bahas tuntas terkait dengan jaminan pelaksanaan dan PNBP dalam proses transaksi di katalog elektronik versi 6. Untuk Pak Simon, kelas saya silakan. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Abdel. Izin suara saya terdengar jelas kah Pak? Sangat terdengar jelas Pak Simon. Jelas Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Abdel, Bapak Ibu semua. Izin saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu semua, salam kenal juga. Perkenalkan saya Simon dari LKPP selaku JFPPBJ Pertama dan juga selaku pejabat pengadaan di LKPP juga. Terima kasih Pak Adbel karena telah memberikan eh, kegiatan hari ini ya materi terkait jaminan pelaksanaan dan PNBP ya. Khususnya kita bicara katalog elektronik versi 6 yang lagi sangat booming gitu ya. Tadi melihat euforianya mayoritas rekan-rekan penyedia ya atau pelaku usaha yang join di kelas ini karena memang bisa dibilang hingga saat ini banyak sekali rekan-rekan penyedia yang masih kebingungan bahkan jadinya istilahnya eh, terjebak khususnya di PNBP nanti ya bahkan sampai ke tidak dapat mengakses katalog elektroniknya karena akunnya dibekukan gitu ya. Nah, ini kan jadi sangat kritikal kepada rekan-rekan pelaku usaha, apalagi kalau pas lagi dibekukan itu tiba-tiba ada paket yang belum berkontrak nominalnya besar. Wah, itu udah bisa nggak tidur itu rekan-rekan pelaku usaha ya untuk mencari solusinya. Ya, di sini PPLC bisa menjawab tantangan dengan hadir untuk memberikan solusi. Terima kasih ya Pak Apel sudah support selama ini sebagai jembatan antara LKPP dan rekan-rekan pelaku usaha juga. Izin saya share screen materinya di siang hari ini, Bapak Ibu. Sudah tayang di layar Bapak Ibu materi yang Sudah, Pak saya Simon. share screen ya. Ya, Sudah. baik. Saya izin gunakan nih Pak Adbel template judul kegiatan Pak Adbel ya. Bahas tuntas jaminan pelaksanaan dan PNBP pada transaksi di katalog elektronik versi 6. Materi saya hari ini tidak terlalu banyak karena biasanya slide kita ada puluhan sampai ratusan ya Pak Bel ya. Kalau sekarang ada belasan ya kalau tidak salah 12 slide. Saya harap nanti rekan-rekan peserta bisa mendalaminya di sesi tanya jawab ya karena memang ini praktikal prosesnya ya untuk proses pelaksanaan jaminan pelaksanaan PNBP-nya. Baik, saya bahas dulu terkait latar belakang jaminan pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, pemberlakuan jaminan pelaksanaan itu awalnya ada di Perpres 16 tahun 2018 dan juga perubahannya di 12 2021 di pasal 33 ayat 2 yaitu pengecualian jaminan pelaksanaan gitu ya. Di mana yang sebelumnya jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk yang pertama pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna atau pengadaan barang jasa melalui e-purchasing gitu ya. Awalnya e-purchasing dikecualikan, lalu di Perpres yang baru Peraturan Presiden 46 tahun 2025 Pasal 33 ayat 22-nya terkait pengecualian jaminan pelaksanaan diubah nih menjadi jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna atau dan yang kedua dihapus. Dengan adanya perubahan ini menyatakan kalau pengadaan barang jasa melalui e-purchasing itu tidak dikecualikan lagi untuk jaminannya atau dimintakan jadinya gitu ya diharuskan. Di mana implementasinya e-purchasing untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta perlu jaminan pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Atau singkatnya untuk belanja barang, belanja konstruksi, belanja jasa lainnya di atas 200 juta perlu jaminan pelaksanaan. Berarti jadi satu eh, proses tambahan gitu ya di e-purchasing yang sebelumnya khususnya di versi 5 ya Bapak Ibu bisa berseliweran paket nominal berapapun gitu ya tanpa ada jaminan pelaksanaan. Dengan perkembangan proses tersebut, metode pengadaan e-purchasing yang menjadi primadona bahkan sangat apa ya bahasa ininya ya, sangat memudahkan gitu ya kepada PPK untuk proses pengadaan.
dibuatlah pengecualiannya, dihapus untuk e-purchasing. Jadi perlu adanya jaminan pelaksanaan. Di mana di pasal 33 Perpresnya gitu ya Bapak Ibu ya, bunyi seperti ini. Yang ayat pertama, jaminan pelaksanaan itu pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta ya, lebih besar dari 200 juta. Yang kedua, jaminan pelaksanaan tidak diperlukan pada pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna. Misalkan jasa apa nih? Misalkan ada jasa tenaga kerja gitu ya, yang seluruh aset penyedianya kayak laptopnya dari kantor gitu ya, kalau LKPP gitu ya. Seragam kerjanya dari kantor, kursinya dari kantor. Jadi benar-benar dia jasanya itu jasa untuk administrasi gitu ya. Itu tidak perlu jaminan pelaksanaan. Kemudian terkait ayat tiganya, besar jaminan pelaksanaan seperti ini. Yang pertama A ya, nilai penawaran antara 80% sampai 100% dari HPS, harga perkiraan sendirinya. Jaminan pelaksanaannya itu sebesar 5% dari nilai kontrak, Bapak Ibu ya. Yang B, ketika penawarannya di bawah 80% HPS, berarti 79% ke bawah, maka jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari HPS-nya. Ini untuk mayoritas pasti ada di yang A ya Bapak Ibu ya. Biasanya rata-rata 80-100% HPS ya Bapak Ibu. Kemudian besar nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan terintegrasi, di mana nilai penawaran antara 80% sampai 100% dari pagu anggaran, dari pagu ya bicaranya ya, jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari kontrak. Tapi kalau penawarannya di bawah 80% dari pagu anggaran, maka jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari nilai pagu anggaran. Itu ya pengikatnya. Lalu ayat kelimanya, jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan, khususnya untuk yang barang jasa lainnya ya, serah terima pekerjaan, atau serah terima pertama, konstruksi ya biasanya ya, serah terima pertama. Jadi jaminan pelaksanaan berlaku sampai sana, mulai dari kontrak ditandatangan. Kemudian kalau Bapak Ibu merujuk di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 nih ya, ini dokumen yang sangat tebal kalau tidak salah sampai 6.000 halaman ya Bapak Ibu ya. Ini bisa di-download, masih bisa di-download. Di butir 731 pada lampiran 1 dan lampiran 2 ada butir 731 ya Bapak Ibu ya bisa lihat, di mana ada istilah seperti ini. Sebelum penandatanganan kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara pejabat penandatangan kontrak dengan penyedia yang membahas salah satunya adalah kelengkapan dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan yang mana paling sedikit terdiri atas ketentuan bentuk, isi, dan waktu penyerahan serta setelah diterima sebelum penandatangan kontrak. Telah diterima ya Bapak Ibu ya. Banyak yang datang bertanya, boleh nggak Pak, ini paralel Pak, soalnya mau batal otomatis nih di sistem Pak. Sementara Jampelnya belum rilis nih dari penjamin gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa ya. Karena memang berdasarkan peraturannya harus diserahkan sebelum tanda tangan kontrak. Jadi nggak bisa tuh Bapak Ibu kayak ya udahlah tanda tangan kontrak dulu, ntar jaminan pelaksanaannya dijamin deh 3 hari langsung rilis gitu ya. Tuh Bapak Ibu. Ini alurnya, saya buatkan sedikit alurnya ketika proses di e-purchasing katalog versi 6. Ketika sudah melakukan pemilihan penyedia baik oleh PPK ataupun PP gitu ya. Ketika dicek gitu ya, apakah butuh jaminan pelaksanaan gitu ya terkait nominalnya, karena kan di atas 200 juta perlu ya. Kalau misalkan tidak perlu gitu ya karena PP gitu ya di bawah 200 juta, maka nanti kan prosesnya upload dokumen pendamping surat pesanan oleh PPK seperti SSKK, SSUK, dokumen lainnya, baru proses tanda tangan surat pesanan ya antara PPK dan penyedia, lalu proses pesanan oleh PPK penyedia. Tapi kalau dia itu nilainya di atas 200 juta, eh, prosesnya Bapak Ibu perlu jaminan pelaksanaan. Kita ke arah atas nih.
PPK akan membuat SPPBJ gitu ya. SPPBJ agar nanti SPPBJ-nya itu diajukan oleh penyedia ke penjamin penjamin pelaksanaan ya, pem, apa namanya? Kayak bank gitu ya, atau asuransi atau penjamin gitu ya untuk diproses jaminan pelaksanaannya. Yang melakukan upload jaminan pelaksanaan adalah PPK. Jadi, sebelum kontrak ditandatangani, penyedia akan menyerahkan si jaminan pelaksanaan kepada PPK untuk nanti PPK bisa melakukan verifikasi ya atau klarifikasi si eh, jaminan pelaksanaannya, Bapak Ibu ya. Pada saat rapat persiapan pendatangan kontrak, nanti di cross check Bapak Ibu untuk PPK ya khususnya ya. eh, Jaminannya itu kan dapat berupa bank garansi atau surety bond ya Bapak Ibu ya. Di mana jaminannya itu sifatnya tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja atau PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja atau PPK ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu syaratnya untuk si jaminan ini 14 hari harus cair setelah ada surat perintah pencairan ya gitu ya. Kapan surat perintah pencairan ini keluar? Biasanya kalau ada eh, apa namanya prestasi ya dari penyedia gitu ya. Setelah proses pekerjaannya diberikan, ternyata nggak dikerjakan sebagaimana mestinya. Kemudian Bapak Ibu PPK gitu ya, perlu juga nanti untuk memastikan nih verifikasi jaminan pelaksanaan itu secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum ditandatangani kontraknya. Kalau nanti sudah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, gitu ya Bapak Ibu bisa ditandatangani kontraknya. Dan selama proses mau penandatanganan kontrak, gitu ya, Bapak Ibu PPK dan calon penyedia itu tidak mengubah hasil substansi pemilihan ya, substansi hasil pemilihannya sampai nanti kontraknya sudah ditandatangani. Jadi kalau si jaminan pelaksanaan itu bisa diterbitkan oleh bank umum, bisa perusahaan penjaminan, bisa perusahaan asuransi, atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembiayaan ekspor. Tapi penerbit jaminan pelaksanaan ini harus mendapatkan rekomendasi dari OJK, Bapak Ibu ya. Jadi harus terdaftar di OJK. Masa berlaku jaminan pelaksanaan ini sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan ya Bapak Ibu ya, kayak yang tadi ya. Jadi sampai kalau yang barang berarti sampai serah BAST, kalau konstruksi serah terima pertama. Dan harus diperhatikan juga ketika Bapak Ibu penyedia bikin jaminan pelaksanaan, nama penyedianya harus sama dengan nama yang tercantum di surat jaminan pelaksanaan. Lalu besar nilainya juga harus sesuai gitu ya, nggak boleh kurang. Besaran nilainya juga harus dicantumkan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi kalau 1 juta rupiah ditulis 1 jutanya dan hurufnya 1 juta gitu ya. Kemudian nama pejabat penanda tangan kontrak yang terima jaminan pelaksanaan harus sama dengan yang tanda tanganin kontrak. Jadi di dalam jaminan pelaksanaan itu harus sama dengan nanti kontraknya. Nama pejabat pengadaannya, nama pejabat penandatangan kontrak, sorry ya. Lalu kemudian nama paketnya harus sama juga. Kemudian di sana juga harus ada eh, nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin. Jadi penjaminnya juga harus ada siapa yang bertanggung jawab sebagai penjamin. Agar nanti si jaminan pelaksanaannya bisa diverifikasi dan di-approve oleh PPK sebelum ditandatangani kontrak, Bapak Ibu ya.
ketika waktunya sudah tiba untuk eh, deadline tanda tangan kontrak gitu ya. Terus terjadilah kendala si jaminan pelaksanaannya pas diverifikasi ternyata tidak valid atau sampai mau tanda tangan kontrak jaminan pelaksanaannya belum keluar. Itu dinyatakan sebagai kegagalan penyedia untuk menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dan dianggap sama dengan menolak untuk tanda tangan kontrak Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau berkontrak khususnya nilai di atas 200 juta, Bapak Ibu harus tahu, oh nih nanti saya harus urus jaminan pelaksanaan, nanti prosesnya kira-kira sekian hari, saya harus koordinasi ke PPK juga karena butuh waktu untuk permintaan jaminan pelaksanaan ke penjamin gitu ya. Baru nanti dia diatur gitu ya. Kira-kira kayaknya kita bisa untuk rapat persiapan tanda tangan kontraknya di tanggal sekian gitu ya Bapak Ibu rekan-rekan penyedia khususnya ya. Untuk bisa diperhatikan timeline ketika mengajukan si jaminan pelaksanaan. Ini saya contohkan di halaman detail pesanan di katalog elektronik versi 6 ketika tahapan persetujuan PPK untuk nilai paketnya di sini di atas 200 juta ya Bapak Ibu ya. 264 juta sekian. Seperti biasa PPK nanti akan klik tombol buat pesanan ya Bapak Ibu ya. Oke, sini diklik. Ketika diklik tombol buat pesanan akan muncul pop-up unggah SSUK, SSKK dan dokumen pendukung lain. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu akan familiar tampilannya hanya ada lampiran dokumen saja ya Bapak Ibu PPK ya. Kalau sekarang sudah ada pop-up-nya yang lampiran jaminan pelaksanaan nih Bapak Ibu ya. Di sini PPK akan diminta upload sebelum tanda tangan elektronik surat pesanan di sini ya, lanjut buat pesanan. Jadi dilakukan upload terlebih dahulu jaminan pelaksanaannya. Lalu di sini ada informasi untuk jaminan pelaksanaan, silakan cek ketentuan dan pastikan apakah syarat tersebut berlaku untuk transaksi ini di sini. Untuk Bapak Ibu PPK khususnya ketika mau tanda tangan, itu di sini ada informasi boleh dibaca. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya monggo di skip, tapi kalau masih mau baca lagi ini bisa diklik. Nanti akan didirect ke halaman terkait ketentuan jaminan pelaksanaan yang mana isinya pasti menyatakan untuk di atas 200 juta perlu adanya jaminan pelaksanaan. Nah, ketika Bapak Ibu ada di paket-paket lama gitu ya, eh, saat proses menunggu konfirmasi penyedia, ini ada tombol unggah dokumen. Ketika Bapak Ibu PPK klik unggah dokumen, nanti akan muncul pop-up-nya, pop-up unggah dokumen. Lalu Bapak Ibu PPK akan memilih jenis dokumennya yaitu dokumen jaminan pelaksanaan, lalu dilampirkan unggah dokumen di sini. Nah, ini juga ada informasi lagi untuk membantu Bapak Ibu PPK ketika mau proses ya. Silakan periksa apakah ketentuan jaminan pelaksanaan berlaku untuk transaksi ini. Kliknya cek di sini. Nanti akan otomatis terdirect ke halaman informasi terkait jaminan pelaksanaan. Untuk jaminan pelaksanaan materinya seperti ini saya bawa dulu ke PNBP Bapak Ibu ya. Jadi tampung dulu bagi Bapak Ibu yang ingin tanya nanti ya. Penerimaan negara bukan pajak pada katalog elektronik versi 6. Jadi kalau Bapak Ibu penyedia khususnya ini kan PNBP kenanya ke penyedia nih. Dari mana sih aturannya kok ada penerimaan negara bukan pajak di katalog elektronik versi 6? Itu ada di dasar hukumnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu ya.
di mana jenis PNBP-nya itu berupa layanan pemilihan penyedia barang atau jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik. Jadi yang Bapak Ibu bayarkan itu adalah layanan pemilihan penyedia di sistem pengadaan secara elektronik atau INAPROK. Tarifnya berapa? Untuk jenis PNBP usaha mikro, kecil, dan koperasi dikenakan tarif sebesar 0 rupiah. Jadi untuk Bapak Ibu penyedia usaha mikro, kecil, dan koperasi, tarif PNBP-nya 0 alias tidak dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Jadi PNBP ini berlaku untuk penyedia non kecil. Itu ya Bapak Ibu ya. Berapa tarifnya? Tarifnya itu ada di dokumen tadi ya di bagian lampiran di bawah. Bapak Ibu bisa lihat. Ada di sini eh, jenis PNBP-nya. Bentar. Jenis PNBP-nya itu adalah layanan pemilihan penyedia barang jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan nilai kontrak pengadaan untuk nilai kontrak 0 sampai dengan 200 juta rupiah. Ini satuannya sama semua ya Bapak Ibu ya. Per kontrak, per surat pesanan. Untuk nilai 0 sampai 200 juta, Bapak Ibu dikenakan tarif 0,4%. 0,40% dari nilai kontrak pengadaan. Tarif maksimumnya Rp600.000. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenanya 0,4%, tapi tarif maksimumnya 600.000 untuk nilai pesanannya 0 sampai 200 juta rupiah. Lalu yang kedua, untuk nilai pesanan di atas 200 juta sampai 1 miliar rupiah, ini dikenakan tarif 0,30% dari nilai kontrak pengadaan dari surat pesanan ya, dengan tarif maksimumnya 2 juta rupiah. Jadi 0,3% dari 200 juta sampai 1 miliar dengan maksimumnya 2 juta rupiah. Untuk nilai PNBP di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah per kontrak pengadaan atau per surat pesanan dikenakan tarif 0,20% dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimumnya 5 juta rupiah. Ini Bapak Ibu ya. Lalu untuk nilai paket di atas 5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah per surat pesanan atau per kontrak pengadaan dikenakan tarifnya 0,10% dari nilai kontrak pengadaan dengan nilai maksimumnya 25 juta rupiah. Lalu untuk yang terakhir, untuk nilai paket di atas 50 miliar rupiah per kontrak pengadaan dikenakan tarif 0,05% dari nilai kontrak pengadaan dengan tarif maksimumnya 200 juta rupiah. Di mana tarif ini berarti berlaku kepada usaha non kecil Bapak Ibu ya. Karena yang kecil mikro koperasi dikenakan 0 rupiah. PNBP itu akan jadi kendala ketika Bapak Ibu diberikan proses pembayaran di luar sistem. Kenapa? Khususnya untuk penyedia non kecil, karena ketika Bapak Ibu diproses pembayaran di luar sistem, maka penyedianya nanti akan dikenakan biaya tarifnya di luar sistem juga. Oke, Bapak Ibu. Apa sih kriteria pembayaran di luar sistem? Jadi berdasarkan surat pemberitahuan ini,
Ini di bulan April ya Bapak Ibu ya. Tentang pemberitahuan pembayaran di luar sistem katalog versi 6. Saat ini katalog telah dilengkapi fitur pembayaran yang dapat digunakan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah atau KLPD. Namun ada beberapa kondisi di mana fitur pembayaran belum dapat digunakan sepenuhnya, Bapak Ibu ya, dan masih menunggu kesiapan secara teknis dan operasional. Kondisi salah satunya adalah seperti ini. Yang pertama, pembayaran termin serta uang muka dan retensi oleh kementerian lembaga. Yang kedua, pembayaran oleh pemerintah daerah yang menggunakan SP2D online atau SIPD RI. Kemudian, pembayaran oleh non-kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau misalkan BUMN, BUMD gitu yang mau ikut menjadi melakukan transaksi di katalog gitu ya. Dan atau pembayaran oleh badan layanan umum atau badan layanan umum daerah contohnya seperti rumah sakit gitu ya, BLU dia. Dan juga transaksi yang sudah dilakukan pembayaran di luar sistem ini kondisi-kondisi yang lama ya di bawah April 2025 banyak yang sudah diproses pembayaran di luar sistem. Nah, pembayaran yang di luar sistem itu hanya dapat dilakukan untuk pesanan-pesanan kondisi di atas ini yang ada 5 ini Bapak Ibu. Untuk kondisi 5 ini, penyedia akan dikenakan biaya tarif penerimaan negara bukan pajak jika berlaku. Kalau non kecil di atas pasti berlaku ya Bapak Ibu ya. Terus proses penagihan kepada penyedia seperti apa? Jika pesanan dikenakan PNBP berdasarkan peraturan yang berlaku PMK 117 tadi ya Bapak Ibu ya, maka akan dikirimkan surat tagihan kepada penyedia terkait. Lewat mana penyedia yang memiliki pesanan dengan PNBP akan menerima tagihan yang dikirimkan melalui email sesuai dengan tanggal estimasi penerimaan tiba dengan jatuh tempo bayar 30 hari sejak dikirimkan. Jadi pastikan email yang terdaftar di Inaprok itu memang aktif Bapak Ibu dan masih bisa dibuka. Karena nanti penagihannya akan masuk ke email tersebut dan ada jatuh temponya 30 hari. Kemudian yang kedua, penyedia dapat melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan panduan yang tertera dalam surat tagihan. Jadi di surat tagihannya itu tuh ada panduan cara lunasinnya gimana. Setelah penyedia membayar, tim katalog elektronik akan melakukan pengecekan pembayaran tagihan PNBP secara berkala. Jadi nanti kami akan cross-check proses pembayaran PNBP-nya yang dilakukan Bapak Ibu penyedia untuk kami pastikan sudah masuk ke dalam rekening PNBP gitu ya. Apabila PNBP tidak dibayarkan tepat waktu, maka penyedia akan dikenakan sanksi pembekuan akun sementara hingga batas waktu tertentu. Ini akan dibekukan sampai Bapak Ibu yang terkena PNBP melunasi PNBP-nya dan setelah dilakukan pengecekan pembayaran dan dinyatakan valid. Banyak sekali kasus penyedia yang bilang tadi username, email, passwordnya sudah benar, tapi saat login itu kembali terus ke halaman mukanya katalog elektronik gitu ya, nggak bisa masuk istilahnya. Itu adalah salah satu ciri-ciri akunnya dibekukan karena belum bayar PNBP gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya ketika ada suratnya masuk ya di sistem. Ini saya nggak punya screenshot emailnya, tapi saya punya isinya seperti ini. Surat penagihan PNBP untuk pembayaran di luar sistem akan seperti ini. Ada dalam suratnya ya, yang terhormat Bapak Ibu penyedia dari nama penyedia ya sesuai di sistem. Misalkan namanya adalah PT PPLC gitu ya. Berarti nanti ya, yang terhormat Bapak Ibu penyedia dari PT PPLC, kami dari tim layanan katalog elektronik mengingatkan kembali bahwa hingga saat ini kami belum menerima pembayaran PNBP untuk transaksi berikut titik 2. Yang pertama nomor surat pesanan. Ini nanti sesuai dengan surat pesanan Bapak Ibu yang sudah dibayar di luar sistem. EP sekian sekian sekian. Nomor BAST-nya juga sesuai dengan BAST Bapak Ibu di sistem. Terminnya kalau dia langsung berarti 1 ya.
kemudian nilainya, nilai paketnya, nilai pesanannya, dan nilai PNBP-nya nanti akan menyesuaikan dari nilai si pesanannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sesuai ketentuan PMK 117 tahun 2023 dan surat LKPP nomor sekian, pembayaran PNBP wajib dilakukan secara mandiri. Informasinya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk segera melakukan pembayaran. Tagihan resmi telah dikirimkan melalui email LKPP. Mohon untuk mengikuti tata cara pembayaran melalui tautan pada email tersebut. Apabila hingga tanggal tersebut, nih ya tanggal ini kan kebetulan 2, 2 November gitu ya. Belum ada penyelesaian, maka akun Anda akan dinonaktifkan sementara dan tidak dapat mengakses katalog elektronik versi 6. Harap segera tindak lanjuti untuk menghindari penangguhan akun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti akan dikirim peringatannya dari layanan katalog layanan.katalog@lkpp.go.id ya Bapak Ibu ya. Contohnya ketika Bapak Ibu akan membayar si PNBP kan ada panduannya tuh ya. Contohnya kayak silakan klik link ini untuk pelunasan. Nanti Bapak Ibu akan terdirect ke halaman Mitrans sini. Nanti ada nominal pelunasannya. Nanti ada kodenya lalu virtual account number-nya. Jadi nanti Bapak Ibu lakukan pembayaran melalui virtual akun BRI ya kodenya 002. Sesuai dengan virtual akun di sini. Tinggal di copy lalu proses pembayaran. Panduannya ada di klik ini kalau how to pay. Ini seperti kita lagi bayar ini ya bayar listrik PLN gitu ya atau bayar internet bulanan atau bayar apa tiket gitu ya ketika Bapak Ibu beli tiket atau isi Shopee Pay mungkin seperti ini kan ada virtual account pembayaran PNBP melalui virtual account. Itu materi terkait tadi jaminan pelaksanaan dan PNBP, khususnya PNBP, Bapak Ibu penyedia mohon diperhatikan, apalagi yang non kecil dan banyak pembayaran di luar sistem. Karena kalau diblokir, eh, butuh waktu ya untuk proses verifikasinya dan Bapak Ibu bisa kehilangan peluang paket pengadaan ya. Resikonya di situ nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan Pak Adbel untuk forumnya. Terima kasih Pak Adbel. Baik, terima kasih Pak Simon atas paparannya. Bapak Ibu, itu tadi paparan terkait dengan jaminan pelaksanaan dan PNBP yang telah disampaikan oleh Pak Simon. Nah, eh, untuk lebih memperdalam lagi, mungkin kita akan buka sesi atau ruang tanya jawab terkait dengan apa yang telah disampaikan Pak Simon tadi. Karena memang banyak banget ini pertanyaan di grup PPLC terkait dengan jaminan pelaksanaan dan persoalan-persoalan seputar PNBP, Pak Simon. Silakan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu PPPK dan rekan-rekan penyedia sampaikan di sini, mumpung dengan Pak Simon terkait dengan kendala baik tentang jaminan pelaksanaan maupun tentang PNBP. Bapak Ibu, silakan kita forum pertanyaannya melakukan apa dengan Tes, tombol raise hand ya. Jadi yang tes. chatting langsung dengan tombol raise hand. Untuk sesi pertanyaan ini akan saya atur, kita mulai dari awal nanti. Maksimal pertanyaan untuk sesi pertama ini dua dulu, satu penanya dua pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Karena ini sudah banyak banget yang nanya supaya karena waktunya juga kita sempit ini kita masih punya waktu Tes. 1 jam ke depan. Baik, begitu ya aturannya Bapak Ibu. Jadi kita nanti saya selaku moderator akan ngatur pertanyaan ini maksimal satu penanya dua dulu kita batasi. Baik, untuk penanya pertama dari Ibu siapa nih? Fatini. Silakan Tes. nama instansi atau perusahaannya. Silakan Bu Fatini. Tes. Tes. Kedengeran, Pak? Iya, ya, kedengaran. Pak, saya gantiin Bu Fatini. Kebetulan beliau ada urusan. Saya dari PT Oke, Iya, saya dari PT Tri Srikandi, Pak. Karena silakan, silakan. karena kami baru pemula nih, Pak.
sedikit bingung aja. Pemula apa nih, Pak? Ya, perihal yang jaminan pelaksanaan, Pak. Kalau dulu Oke, versi 5 kan enggak. Nah, oke. sekarang saya cuman ingin tanya aja. Kadang Dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan saya Pak siapa? Ramli, Pak. Pak Ramli. Ramli. Ya. Oke. Silakan Pak Ramli. Ya, saya ada konsul dengan teman-teman yang sudah pernah transaksi perihal jaminan pelaksanaan. Dalam keterangan itu kan ada besaran sekian sampai sekian 0,4 dan bla bla bla. Maksud saya kalau nilai kontrak itu atau hanya harga barang yang terjadi negosiasi itu atau di plus ongkir, Pak. Ada lagi, Pak Ramli? Sementara itu dulu, Pak. Oke, Cukup, Pak. oke. Nanti kita ini aja ya, kok apa? Ya, ya, terima kasih. Baik, silakan Pak Simon, kita jawab dulu satu-satu pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Adbel, Bapak Ibu. Terima kasih izin juga nih. Saya lagi kurang enaknya jadi batuk-batuk. Kalau kepotong, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, kalau definisi di katalog elektronik di dalam surat pesanan, itu si ongkir itu masuk ke dalam hitungan surat pesanan ya, Bapak Ibu ya. Benar kan ya? Karena kalau di istilah eh, apa namanya, e-purchasing, kontrak itu adalah surat pesanan. Jadi kalau di dalam surat pesanan itu terhitung juga sih ongkos kirimnya. Itu masuk juga. Coba contoh Bapak Ibu ada yang punya ini enggak surat pesanan lagi berjalan enggak? Karena nominalnya itu nanti dimasukkan di situ semua total kontrak itu. Definisi kontrak di e-purchasing adalah surat pesanan ya Bapak Ibu. Oh, Karena e-purchasing itu bicara surat pesanan. Semua jadi satu kesatuan di dalam surat pesanan. Baik harga barang, biaya ongkos kirim, dan layanan tambahan apabila ada layanan tambahan. Seperti itu. baik, Pak Simon, paham. Baik, Pak Ramli tadi ya. Iya, iya, Pak. Ya, ya Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Ramli. Cukup jelas. Silakan selanjutnya dari Pak Gingga. Siap, terima kasih Pak Adbel. Izin tes suara Pak, ada nggak Pak? Ya, silakan Pak. Masuk ya, oke. Selamat siang Pak Simon. Izin bertanya Pak, saya dari Agung Toyota Jakarta. Kebetulan hari ini ada Agung Toyota Jakarta Head Office ya Pak. Kami ada 23 cabang dan 1 HO di Jakarta. Kebetulan hari ini semuanya hadir. Minta izin untuk teman-teman karena ini pertanyaannya hanya dibatasi 2. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman cabang ada pertanyaan, tolong dibantu ditanyakan juga ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Jadi Agung Toyota ini kan untuk akunnya hanya 1 Pak, karena di situ hanya 1 NIB yang terdaftar. Nah, sedangkan teman-teman di cabang dari 23 cabang itu melakukan transaksinya secara di lapangan memang di cabang, tapi untuk transaksi di katalognya itu adalah di Jakarta, yaitu di akun di HO ini. Nah, untuk tadi dijelaskan jaminan pelaksanaan maupun kontrak itu harus sesuai dengan data yang ada di katalog ya Pak. Nah, kalau misalkan jaminan pelaksanaan itu ditandatangani oleh pejabat yang sudah dikuasakan di akte, apakah itu boleh Pak? Itu yang pertama. Yang kedua terkait PNBP. PNBP ini kita sudah diskusikan di tanggal 5 Juni 2025 kepada direkturnya langsung Bapak Yulianto, Direktur Pasar dan Digital LKPP, izin mungkin sampai saat ini belum ada progresnya, dibantu izin progres juga. Jadi untuk kendaraan bermotor ini Pak, satu katalog atau per kontrak itu kan sudah termasuk BBN Pak, on the road ya. Ada off the road dan on the road. Nah, di on the road itu kan ada yang namanya BBN notice. Nah, BBN notice itu Pak, itu kan melekat di kontrak. Nah, kalau kita eh, dikenakan PNBP beserta BBN-nya, artinya BBN itu kan sudah pajak, Pak. Artinya dikenakan 2 kali pajak, Pak. Kalau misalkan mengikatnya di kontrak.
Nah, itu sebenarnya sudah didiskusikan ke Pak Yulianto juga, namun sampai saat ini belum ada progresnya. Mohon dibantu juga ya Pak Simon, Pak Adbel. Dari kami cukup itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Simon. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Gina. Ya, dari ini ya, Agung Toyota ya. Ini kalau di grup Astra memang sering ya komunikasi dengan LKPP khususnya karena memang lini bisnisnya agak unik dan sudah dewasa juga. Kalau untuk akun, setahu saya eh, bisa ya diberikan akses untuk masing-masing cabang dengan satu NWB tadi. Kalau tidak salah bersurat ya. Ini saya lupa dari grup Astra mana yang sudah proses ini ya. Eh, Coba nanti dikonfirm aja ya sesama grup Astra untuk eh, sat akun cabang gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu sudah pernah ada yang rilis dari Astra Group juga. Terus kalau tadi terkait sudah dikuasakan, ya yang penting ada surat kuasanya jelas ya Pak Gingga tadi ya. Jadi surat kuasa itu juga dilampirkan kepada si PPK-nya ya, agar nanti PPK aware kalau memang dikuasakan secara penuhnya kepada si nama penerima kuasa, nanti biar di jaminan pelaksanaan dan lain-lainnya namanya match gitu ya. Harus ada itu dilampirkan. Itu pertanyaan satu tadi ya terkait itu ya Pak ya. Terus yang pertanyaan dua tadi terkait PNBP ini saya udah pernah bahas di awal tahun juga nih waktu itu dengan beberapa ATPM ya. Salah satunya juga dari Pernah Pak saya ajukan eh, ke Pak Simon juga kalau nggak salah. pernah juga ya Pak Gingga. Iya. Saya lupa ada banyak tuh yang nanyain tuh dari Astra Group. Waktu itu yang inisiasi kalau nggak salah dari Pak aduh, Motrek apa ya saya lupa ya. Oke dari Astra Group ya. Dan saingan Astra Group juga kan hal-hal yang sama juga ya dengan kondisi-kondisi ini yang terkait itu. Saya pernah kasih solusi waktu itu yang biaya tidak kena pajak kalau nggak saya di layanan tambahan deh Pak Gingga ya. Saya lupa ya itu masih seperti itu atau enggak sistemnya. Saya pernah ngasih solusi kalau gitu untuk si on the road-nya itu dimasukkan layanan tambahan biar nggak kena pajak. Tapi apakah PNBP membaca itu sebagai bagian pajak atau dibebaskan PNBP atau enggak? Ini saya harus konfirmasi dulu ke GTP-nya si Telkomnya ya. Oh, Takutnya sistemnya langsung pukul rata dianggap PNBP juga. betul Pak, Nah, ini di kan pukul jadi rata. double charge. Iya. Nah, ini Betul. kayaknya tindak lanjutnya kan ini kan beda tim ya, banyak timnya nih, Pak. Nanti saya coba follow up apakah memang kesepakatannya PNBP dari si siapa namanya si GTP-nya itu merasa itu adalah bagian dari kontrak atau ya bisa dipisah gitu. Kalau misalkan bisa dipisah kan nantinya jadi proses penyesuaian di sistem dulu sebelum PNBP-nya diproses ya. Jadi kayak tiketing nanti disesuaikan sama tim teknis baru dibayarkan gitu ya. Meskipun itu ya text time ya kita paham sendiri kondisinya di lapangan. Tapi nanti saya coba follow up ya Pak Gingga nih karena udah lama juga saya dulu bahas ini tapi saya pikir udah clear ternyata masih ada yang terkendala ya terkait on the road-nya khususnya. Kalau off the road mah aman ya. Aman Pak. Mau dibantu ya Pak Simon? Iya Pak Udah Gingga mau nanti saya coba follow. 2026 soalnya Pak. Iya panjang juga ya nggak kelar ya. Siap-siap Pak Gingga. Iya, Terima kasih oke. Pak Simon. Sama-sama Pak. Siap. Makasih Pak Gingga. Silakan Pak Edi dari PT. Ini pertanyaan nanti bisa interaktif saja ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan langsung dengan Pak Simon terkait dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Silakan Pak Edi. Baik, Pak. Terdengar jelas kan ya, Pak ya, suara saya, Pak? Sangat jelas Pak Edi. Baik, Baik, Pak Simon, mohon maaf mau tanya, Pak. Kami juga ini terkait PNBP, memang ini ada terkendala kita melebihi dari tanggal, ada email kan ya, Pak ya, sampai batas yang ditentukan tuh. Nah, ini pembayarannya itu melebihi yang tanggal itu, sehingga akun kami ini tidak bisa dipakai gitu Pak. Nah ini apakah itu lama tidak ya bisa kebuka laginya? Terus kan ini kami kan di bidang jasa Pak. Kami juga kan udah terkena pajak juga. Nah ini kena PNBP juga gitu Pak. Apakah kalau udah kena pajak gitu PNBP-nya bisa
tidak kena gak Pak? Mohon sarannya gitu. Itu sih Pak yang ditanyakan. Silakan Pak Simon. Baik, izin terima kasih Pak Edi pertanyaan. Saya mau cross check dulu Pak Edi berarti non kecil ya Pak? Kalau kami sih di jasa limbah B3, ya non kecil Iya Pak. non kecil ya karena aset Heeh. B3 itu biasanya insinerator dan lain-lain mesinnya kan harganya mahal Mm-mm. ya. Jadi dia masuknya di non kecil. Iya. Benar Pak, kalau misalkan Bapak itu pasti pembayarannya di luar sistem dilakukan oleh pembeli. Berarti Bapak harus melakukan penyetoran PNBP secara mandiri. Mm. Tapi karena waktunya sudah habis, pasti itu akunnya tidak bisa diakses Pak Edi karena Mm-mm. dibekukan. Nah, kalau proses mengaktifkan lagi ya itu jujur butuh waktu Pak. Karena ini kondisinya Bapak sudah lewat due date-nya pasti link pembayaran itu sudah expired tuh. Berarti yang harus dilakukan adalah meminta untuk eh, minta link baru. Kemudian kalau link barunya sudah masuk ke email, melakukan proses pembayaran. Kemudian kalau sudah proses pembayaran nanti laporkan kalau sudah membayar. Lalu nanti akan diverifikasi pembayarannya oleh tim teknis terkait. Lalu setelah dinyatakan terverifikasi, nanti akunnya akan dibolehkan lagi. Berarti ada 4 atau 5 tahapan tadi ya. Kalau berapa lamanya Kalau saya tidak bisa memastikan berapa lama. Tapi kalau tidak salah Pak Adel pernah bantu dampingi rekan penyedia yang untuk proses apa namanya pengaktifan lagi yang akun dibekukan berapa lama tuh Pak Adel tuh? Ada seminggu Pak Adel. 2 hari Pak. Bisa 2 hari Pak. Nah Bisa. itu Pak Adel karena mungkin sudah dilakukan sih pembayarannya berhasil sih Pak. nah itu tetapi proses verifikasi dan lain-lainnya yang banyak tuh Pak. Terus tadi Baik, kalau tidak Pak. salah Bapak ada info terkait kan sudah kena pajak kita pakai PNBP itu di. Nah ini hal yang Mm-mm. berbeda dengan pajak Pak. Karena PNBP itu penerima Oh, negara bukan pajak. Sama ketika Bapak eh, bikin SIM atau STNK atau KTP itu kan sebenarnya kita diberikan PNBP juga tuh biaya untuk penggantian si kartunya atau si SIM-nya atau kertas STNK-nya. Sebenarnya itu definisi PNBP itu untuk ganti jasa yang sudah diberikan gitu ya. Nah, oh baik, baik. PNBP ini adalah sistem si katalog elektronik versi 6 ini yang mana nilai nilai buat sistemnya itu yang besar itu yang digantikan oleh PNBP. Gitu Pak Edi. Oke. Oh baik Pak. Berarti kalau untuk yang melakukan ke apa namanya di luar sistem itu nanti akan ditagihkannya ke kita Pak. Kalau misalkan si penghasilnya melalui sistem, apakah si penghasilnya yang kena PNBP atau tetap kami nih sebagai penyedia PNBP itu Pak? Mohon Yang maaf. kena PNBP itu penyedia, Pak. Tetap ya. Oh, Iya, PNBP itu dibebankan ke penyedia untuk oke non baik, kecil baik, ya. Jadi kalau pembayarannya baik, di baik. dalam sistem, nanti PNBP-nya otomatis dipotong oleh sistem. Tapi Oh kalau baik. Bapak pembayarannya di luar sistem, berarti penyedia harus menyetorkan PNBP-nya secara mandiri di luar sistem, pakai Oke, virtual akun yang tadi ada di email. Seperti itu baik, Pak baik. Edi. Siap. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Siap, Jelas siap ya Pak Edi. Pak Edi ya. Sama-sama. Jelas, jelas Pak Abdel. Terima kasih Pak. Tapi Pak Simon, biasanya kan kalau misalkan sudah dibayar lagi, dibayar ulang itu 48 jam kan infonya kalau dari sistem 48 jam ya. SLA-nya seperti itu Pak, tapi aktual di lapangan sepertinya tidak secepat itu ya. Oke, baik. Cukup sudah paham ya Pak Edi? Masih ada yang Paham, ingin paham Pak. ditanyakan ke Pak Simon terkait PNBP ini? Cukup Pak. Oke, Cukup Pak. Nah, insya Allah cukup. baik, baik, siap. eh Silakan selanjutnya Pak siapa nih? Pak Nasrun. Pak Nasrun dari mana? Dari instansi atau perusahaan apa? Halo, Silakan tes Pak tes. Nasrun. Ya, Halo, silakan Pak dengar? Nasrun. Oh iya, Pak, mohon maaf ini saya ada kendala device jadi tidak bisa munculkan gambar. Nggak apa-apa, silakan Mbak. Iya, Pak Simon, mohon maaf mau tanya. Ini saya dari rumah sakit, Pak.
daerah. Tadi penjelasannya itu soal Jampel ada 2 itu Pak. Yang pertama kan yang bersamaan dengan SSUK itu ada penguploadan. Yang kedua pas sudah pop up yang kedua tinggal Jampel sendiri. Itu bisa salah satu yang diupload atau harus kedua-duanya diupload Pak? Nah, yang satu lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Saya ini kan di rumah sakit. Pastinya untuk transaksi itu dari yang mulai 500.000 Pak sampai yang miliaran. Nah, untuk SSUK dan SSKK ini ada tidak batas nilainya Pak? Izin. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ya, Simon. baik. Terima kasih Pak Masrun tadi ya untuk pertanyaannya Pak Masrun. Biar saya tunjukkan lagi tadi yang ini ya, yang halaman ini tadi ya Pak Nasrun ya. Betul Pak. Ah, ya, jadi Bapak Ibu PPK itu melampirkannya di halaman yang ini. Ketika klik buat pesanan nanti muncul lampiran jaminan pelaksanaan. Sebaiknya lampirkannya di sini karena di sini adalah tahapan sebelum tanda tangan. Tapi untuk beberapa paket yang sudah ditandatangani sebelumnya, khususnya sebelum fitur yang ininya rilis, ini kan baru rilis nih Pak di bulan Oktober nih si menu ini nih. Itu yang udah bikin paket dan masih berjalan, itu bisa lakukan unggahnya yang di sini Pak. Kalau sudah terproses tanda tangan terlebih dahulu. Jadi nanti silakan prosesnya yang di depan nih Pak ya. Di halaman yang pas awal mau klik buat pesanan, disinilah jaminan pelaksanaan di uploadnya. Seperti itu Pak. Terus tadi pertanyaan keduanya terkait SSUK, SSKK ya, kapan mau digunakan. Ini sebenarnya berdasarkan justifikasi dari PPK, apakah dirasa perlu adanya SSUK atau SSKK. Seperti tadi Bapak bilang, ada nilai paket yang kecil, yang bahkan ratusan ribu sampai ada yang miliaran. Rasanya kalau untuk paket-paket yang kecil, ya kalau saya biasanya sampai laptop juga yang mas puluhan juta, rasanya saya tidak perlu SSUK, SSKK. Karena barangnya saya rasa sudah cukup sangat jelas di katalog elektronik versi 6 ya. Ketika beli laptop gitu ya, sudah cukup clear. Tapi kalau dirasa pengadaannya itu rumit, misalkan beli 1000 laptop gitu ya, pengirimannya ke beberapa lokasi dan waktunya tertentu, ada spesifikasi tertentu, rasanya itu perlu ada SSUK, SSKK Pak. Agar lebih eh, terjamin juga kontrak pengadaannya. Seperti apa kesepakatannya untuk menghindari adanya perbedaan pendapat yang nanti malah bisa berakibat ketidaksesuaian antara PPK dan penyedia yang dapat mengganggu program juga kalau misalkan jadi kendala. Gitu rasanya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Izin Cukup Pak. jelas Pak. Sudah Pak. Terima Oke, kasih Pak. baik. Izin boleh menyambung perihal yang baru saja Pak, yang barusan. Oh, boleh, silakan. Ya, Silakan, Bu kebetulan Maria. kami sama memang dari RSUD juga. Oke, Jadi silakan. mengenai ya SSUK, SSKK. Apabila itu memang pengadaannya yang tadi itu ya yang besar ataupun rumit banyak yang harus diperjelas. Itu boleh nggak hanya upload SSKK saja? Kalau SSUK kan di situ memang isinya mengenai ketentuan-ketentuan gitu ya Pak. Kalau SSKK kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak kita gitu, PPK gitu. Iya. Apa jadi hanya SSKK saja gitu Pak? Ya, baik. Nah, kemudian yang kedua, Silakan ya, Honek yang ini yang nyambung dulu aja oh rasanya ya, ya tadi ya baik-baik. Pak Adbel ya. Kalau yang nyambung iya silakan saja. Silakan, ya. Yang penting Bapak Ibu PPK ketika mengupload dokumen tersebut itu fungsinya memperjelas surat pesanan, bukan malah menimbulkan pertanyaan tambahan kepada surat pesanan. Ya. Dan agar kesepakatan antara PPK dan penyedia itu tidak ada nanti kebingungan ya di pertengahan pas mau pengiriman lah, pas pemeriksaan gitu ya. Jadi diperjelas di situ. Baik Pak. Seperti itu
Baik, kemudian Bu izin Pak Maria. masih ada yang menyambung juga tadi mengenai yang poin keduanya tentang jaminan pelaksanaan. Nah, apabila si penyedia tidak menyanggupi atau tidak mau menerbitkan jaminan pelaksanaan karena beranggapan barangnya ready seminggu setelah surat pesanan akan segera dikirim. Nah, bagaimana apakah PPK terkena sanksi atau memang bagaimana gitu kalau PPK tidak mengupload? Terima kasih, Pak. Sanksi pengadaan kepada PPK jarang ya. Ya, Tapi namanya regulasi ketika sudah diterbitkan, sudah dibaca atau belum dibaca kan dia sifatnya mengikat, Bu ya. ya, Jadi dengan regulasi yang sudah terbit ini peraturan presiden yang mana memang sudah jelas tertulis untuk e-purchasing berarti ya ada 200 juta, minimal 200 juta itu sudah harus ada jaminan pelaksanaan. Berarti PPK wajib melaksanakan peraturan presiden tersebut. Kalau misalkan tidak dilaksanakan seperti apa? Secara sistem paket bisa berjalan. Secara aktual di lapangan paket bisa berjalan. ya. Tapi ketika nanti ada pemeriksaan, ya mungkin di situ nanti yang bisa menentukan sanksinya kan dari apakah dari APIP atau APH ya, Bu Iya. Maria tadi ya. Sanksinya seperti apa? Nah, itu bisa dibaca lagi terkait sanksi administrasi kepada eh, ini berarti PNS ya yang tidak mengikuti peraturan-peraturan gitu ya. Seperti apa nanti sanksinya? Apakah nanti sanksinya lebih ke terkait pengadaannya atau kepada personalnya sebagai PPK-nya? Seperti itu Bu Maria, karena ini kan aturannya dari presiden. Baik, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Iya, Pak siap Bu. Simon, Sama-sama. sedikit aja. Bunyinya 200, mulai 200 juta atau lebih besar dari 200 juta sih? Di atas 200 juta ya. Ini saya coba Di sambil atas 200 juta. tunjukkan ya. Jaminan pelaksanaan. Iya. Iya, paling sedikit di atas 200 juta. Di atas 200 juta ya. Kalau 200 juta belum. Belum. Di atas 200 juta satu lah baru kena tuh ya. Oke, siap. Baik, cukup jelas ya, Bu Maria. Eh, Terima baik, kasih. silakan selanjutnya dari Pak Razes. Silakan Pak Razes dari instansi atau dari perusahaan apa? Silakan. Pak, selamat siang Pak Simon. Silakan Pak. Dari saya Razes dari PT Nusantara Kat Semesta, Pak. Mau tanya Pak, untuk PNBP itu untuk sementara ini kan dikirim tagihannya ke email ya Pak. Apakah ke depannya nanti e-katalog akan memberikan tagihannya itu langsung pada dokumen PNBP PDF-nya atau bagaimana ya Pak? Karena selama ini kendalanya itu kalau ada tagihan masuk, kan masuknya ke email direktur ya Pak. Tuh kadang-kadang direktur nggak ada di tempat, jadi nunggu kedatangan direktur dulu baru bisa melihat email dari direktur tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Pak Simon. Baik. Wah, Pak Razes, kita bisa ketemu di sini, Pak Razes. Iya, Iya, Pak baik, Pak Simon. Razes. Kalau via email, itu pasti karena pembayarannya di luar sistem, Pak Razes. Tapi kalau pembayarannya di dalam sistem, nggak akan ada tagihan PNBP ke email Bapak Ibu penyedia, karena otomatis sistem yang potong langsung. Itulah kenapa kami mendorong untuk prosesnya di dalam sistem aja pembayarannya kepada seluruh PPK. Jadi kalau misalkan tadi Pak Razes bilang, oh iya ada masuk email, itu sudah pasti karena memang si pesanannya itu dilakukan di luar sistem pembayarannya, Pak. Karena kalau enggak akan seperti ini, saya coba share screen salah satu paket saya aja deh. Nih. Hmm. Eh, Terlihat
Ya, Bapak Ibu ya, ini salah satu paket saya. Kelihatan, Statusnya Pak. pesanan sudah selesai. Kalau dia di dalam sistem, itu PNBP-nya akan muncul, Pak. Nah, ini langsung otomatis di dalam sistem. Nominalnya sekian, langsung dipotong. Terbit di sini bisa diunduh oleh penyedia ataupun oleh si PPK atau PP. Gitu, jadi nggak ada lagi tuh lewat-lewat email. Udah langsung terima, kelar aja, bersih semua. Nggak perlu lagi ngurus dokumen di luar sistem, Parases. Seperti itu kira-kira. Oke Pak, terima kasih Pak Simon. Ya, sama-sama, Pak. Baik, cukup jelas seperti. Silakan Bu Fonda. Iya Pak, selamat siang. Siang, Bu Fonda, silakan. Tanya masalah terkait jaminan pelaksanaan Pak. Ini saya baru pertama sih terus terang di bulan Oktober kemarin karena memang fiturnya baru muncul ya ternyata bulan Oktober. Nah, itu apakah untuk informasi terkait jaminan pelaksanaan ini apa sudah tersebar merata di seluruh PPK atau PPTK? Karena itu banyak ada beberapa itu yang sepertinya belum paham gitu Pak. Ketika saya mintain SPP BJ itu mereka itu ngotot nggak perlu lagi Ibu. Lah sedangkan saya ini kan buat dokumen jaminan pelaksanaan itu kan butuh SPP BJ-nya itu gitu loh. Lah saya sudah nggak ada surat pesanan terus saya apa yang saya lampirkan untuk pembuatannya jaminan pelaksanaan gitu Pak. Jadi itu akhirnya kemarin tuh saya disuruh buat surat pernyataan kalau saya akan mengeluarkan jaminan pelaksanaan itu setelah 3 hari. Lah itu yang dipakai dia untuk dipakai Bapak Ibu ini untuk menandatangani surat pesanannya seperti itu. Itu yang kedua, kalau boleh saya bertanya di luar pembahasan ini terkait penyelesaian pembayaran di luar sistem itu loh Pak. Itu karena selama ini itu saya ada beberapa itu yang minta di luar sistem. Nah, itu biasanya itu keputusan di luar sistem itu berdasarkan apa gitu Pak? Saya soalnya kurang tahu karena gantung kan Pak di sistemnya saya tuh gantung nggak terselesaikan gitu loh. Ketika saya minta diselesaikan itu nggak tahu, saya nggak direspon gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih Bu Fonda pertanyaannya. Yang pertama, apakah ini sudah disosialisasikan atau tidak, informasi ini diterima atau tidak oleh PPPPK atau PPTK ataupun siapalah pimpinan dimanapun gitu ya. Ini rasanya berarti kalau masih ada kondisi ini, Bu Fonda boleh infoin ke Pak Adbel tuh biar disamperin Pak Adbel ya, diajarin ya Pak Adbel ya. Kayaknya belum ini nih, belum paham. Karena ya namanya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 itu sudah terundangkan dari 30 April 2025 ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Maria kalau tidak salah, kalau regulasi pemerintah sudah terbit, sudah dibaca atau belum dibaca, itu sifatnya sudah berlaku atau wajib. Apalagi ini si PPPPK gitu ya. Udah jelas tertulis di Perpresnya di atas 200 juta sudah wajib perlu adanya jaminan pelaksanaan. Terus gimana cara penyedia bisa proses jaminan pelaksanaan kalau belum ada surat pesanan? Ya harus PPK mengeluarkan SPPBJ, kan seperti itu ya alurnya. Nah, Mungkin Bu Fonda nanti boleh sampaikan ke si PPK-nya, tapi kalau PPK-nya bersikeras, bolehlah ditawarkan ya Pak Adbel. Akhir tahun harusnya masih ada sisa anggaran nih buat nambah ilmu ya Pak Adbel ya. Baik, Pak. Disamperin, diajarin, kasih tahu yang benar seperti apa, biar rekan-rekan penyedia di sana juga tidak bingung gitu ya. Kan harusnya penyedia iya yang Pak. bantu pemerintah untuk menjalankan program. Nah kalau ini jadi kejepit, kan jadi bingung juga nih. Mau ngerjain tapi
SPPBJ nggak dikasih, sementara dikasih deadline 3 hari. Itu sama aja maksa untuk batal paket sebelum tanda tangan kan. Iya. Hmm. Terus tadi kalau pembayaran di luar sistem itu kondisinya ada yang memang secara sistem itu belum bisa diproses pembayaran dalam sistem seperti konstruksi atau beberapa material konstruksi juga belum bisa diselesaikan di dalam sistem. Jadi emang pembayarannya masih proses di luar sistem Bu Fonda ya. Tapi untuk beberapa instansi tertentu gitu ya, atau yang tadi ya kan tadi ada lima opsi terkait pembayaran di luar sistem. Biasanya karena mencakup 5 tadi Bu. Kalau dia ada salah satu di Oh. situ dia akan pembayaran di luar sistem. Seperti itu mungkin Bu Fonda yang bisa saya jawab. Tapi itu bisa gitu Pak ya, kalau misalkan diselesaikan kan kadang itu akhirnya tuh kita itu bingung mau memilah mana ini sebenarnya proyek yang udah selesai atau yang belum gitu. Ketika nanti pembayaran di luar sistem, tetap PPK nanti akan melakukan proses di tiketing. Untuk nanti di sistemnya itu statusnya juga berubah menjadi pembayaran di luar sistem. Jadi tercatat sebagai selesai juga Bu Fonda. Jadi Hmm. nggak cuma dibayar habis itu ditinggal. Kalau kayak gitu namanya paketnya gantung. Tetap nanti di sistemnya selesai juga, sampai selesai juga. Tapi bayaran tidak di dalam sistem gitu. Oke, oke. Oke, baik Pak Simon, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Fonda. Pak Rahman, silakan. Apa kabar Pak Rahman? Baik, terima kasih Pak Abdel, Ya, Pak Simon. Siap Kang. Selamat selamat sore. Ada yang Selamat sore. Aku belum balas chat ya. Nggak apa-apa. Jam 4 Ada yang pagi ngechatnya. iya, ada beberapa yang mau diskusi sama Pak Simon. Tadi yang menyinggung yang tadi Bu Fonda dua aja nanti Pak. diinfoin aja ke Ya. PPK-nya karena kan itu nanti ada kaitan sama nasibnya si penyedia. Gimana kalau ada Iya, PNBP, betul. kasihan nanti jadi dibekukan itunya. Dilaporin aja, suruh dia lapor PPK-nya gitu aja Bu. Baik, Iya. Mas Simon, Siap, terkait Jampel, kan ini case-nya saya di Minkom, Mm-mm. kan dibikinlah keluarkanlah SPPBJ. Nah, untuk timeline-nya, apakah kan itu kan 14 hari ya? Nah, boleh nggak sih kita atau dengan cara apa gitu? Karena kan di fitur juga tidak ada misalnya si penyedia itu harus sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Sementara kan kalau Minkom itu ada beberapa lagi si penyedia yang harus kita evaluasi gitu kan. Kalau misalkan dia masih belum iniin jampalnya itu kan jadi ngehambat gitu. Nah, eh, apa yang mesti dilakukan sama PPK ketika pas proses jampel gitu biar cepet proses ke pembuatan pesanan, karena kan ini juga dengan waktu pelaksanaan pekerjaan apalagi di akhir-akhir tahun ini gitu. Itu satu. Yang kedua, boleh nggak Pak Simon, mumpung di sini nih saya daripada lewat WA, saya ingin bertanya kalau terkait Minkom kan belum ada fitur yang seperti yang Jampel ya bisa diupload gitu. Nah, bisa nggak kita melakukan misalnya di dalam tahapan evaluasi kita mengadakan klarifikasi, misalnya sesuai yang kita inginkan yang di KAK atau spekteknya, misalnya ada surat dukungan misalnya terkait TKDN juga kita harus mengklarifikasi gitu kan. Terus yang terkait peralatan atau misalnya ini misalnya jasa gitu ya pekerjaannya terkait SDM-nya. Boleh nggak kita melakukan di luar dari sistem itu gitu kan di fase di proses di evaluasi gitu. Setelah penawaran berakhir baru kan evaluasi lagi. Jadi kan tentunya kita harus memanjangkan waktu evaluasinya itu. Boleh nggak gitu? Kasih Bang. Aja. Jadi Siap, pertanyaan jam 4 dijawab di sini Pak Simon. Kalau yang pertanyaan jam 4 pagi tadi, iya Kang masih terkendala Kang udah seminggu ini ya, maaf ya Kang ya. Iya.
Nah juga udah bisa lagi kok. Jadi kita bisa lagi lanjut minkomnya tadi pagi. udah bisa ya. Iya. Mungkin ada yang sudah rilis, ada yang belum. Nanti ditunggu aja kalau ada yang belum ya. Iya. Terus yang tadi terkait prosesnya gitu ya, berapa hari. Kalau kan sekarang itu ada ini ya, batal otomatis paket untuk nilai paket di atas 200 juta kan sekarang jadi 14 hari Kang ya, batal otomatisnya. Iya. Ya kan jadi udah panjang gitu. Nah, itu menganggap dalam 14 hari seharusnya rekan-rekan sorry. Hari itu tidak hari kerja ya, berarti Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu sistem akan mengabaikan hari Sabtu Minggu. Berarti rekan-rekan penyedia punya waktu tuh 2 minggu untuk proses Jampel. Seharusnya itu dinyatakan sudah cukup. Tapi kalau tadi prosesnya lagi proses mini kompetisi gitu ya. Memang Jampel ini diproses kalau sudah tertunjuk penyedianya sebenarnya Kang. Tapi karena kita biasa mini kompetisi kan ada pemenangnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita berharap misalkan yang satunya ini dikasih waktu dulu nih untuk urus Jampel. Terus misalkan dia gagal kan kita bisa turun kedua gitu ya. Iya. Ini akan beririsan nanti kalau case-nya belum ditunjuk pemenang, tapi kita proses untuk dia minta Jampel. Karena kan untuk dia bisa ngurus Jampel dia harus SPP BJ Kang. Nah, kalau kita udah kasih SPP BJ, tapi kita masih proses evaluasi pemenang, sebenarnya kan itu nggak tepat juga karena evaluasinya masih berjalan, Kang. Ya kan ya? Belum dipilih pemenang kan, bener ya? Iya, iya. Tapi kalau proses yang tadi Kang Ade bilang, eh, boleh nggak sih proses klarifikasi di luar gitu atau di di mana lah yang mau ketemu langsung tatap muka diundang atau via Zoom gitu ya, atau via daring namanya. Itu boleh, tapi sebaiknya dinyatakan di dalam dokumen kompetisi atau di informasi lainnya atau di spesifikasi tambahan pada saat milih produknya di mini kompetisi. Kan ada tuh kotak bebas ya isiannya ya, informasi lainnya dan satu lagi apa ya, spesifikasi Tambahan, tambahan kalau ya, nggak salah. tambahan ya. Iya. Nah itu dimasukkan saja, nanti akan ada proses verifikasi selama proses evaluasi untuk mengecek dokumen-dokumen yang dimintakan gitu. Jadi dilampirkan di situ biar nanti ada infonya kalau sudah disyaratkan dari awal kok akan ada klarifikasi kalau PPK butuh klarifikasi gitu. Tapi kalau bisa dibunyikan di doktis sampai link sama jadwalnya ada, itu lebih baik lagi. Meskipun agak sulit nyocokinnya ya jadwalnya, Kang. Terus ketika kita lagi verifikasi klarifikasi yang satu, kita nggak bisa ngegantung dia untuk masuk ke peringkat 2. Kalau versi 5 kan bisa ya, kita bisa ngeliat peringkat 1, 2, 3 langsung ya. Iya. Jadi bisa berjalan bareng gitu ya. Kalau di versi 6 nggak bisa. Jadi kalau yang satunya belum kita tunjuk sebagai pemenang atau kita kalah, gugur gitu ya, kita nggak bisa pindah ke yang 2. Kita nggak bisa ngelihat jadinya, Kang. Jadi ketika kita habis klarif, kita harus langsung tentuin gugur atau lanjut. Kalau lanjut dia pemenang, lanjut SPPBJ. Tapi kalau gugur, baru kita proses lagi klarifikasi ke nomor 2 dan berikutnya. Sampai kita tunjuk pemenang dan kita kasih SPPBJ, dia urus jaminan pelaksanaan. Kayak gitu, Kang. Baik. Terkait yang tadi SPPBJ, eh, medianya boleh info nggak, Pak Simon? Kita mengundang juga SPPB. atau gimana ya? Kalau SPPBJ bisa dikirimkan baik secara di fitur chat di ini di katalognya. Kan di katalog itu kan ada Ada. fitur chat sekarang yang Ya, udah ada. bisa lampirkan Ya. file. Jadi bisa itu digunakan komunikasi atau pada saat klarifikasi disampaikan nanti ketika ada apa gitu ya, ada lanjutan, minta emailnya aja, Kang. Biasanya kalau saya jadi Pokja, biasanya saya minta email biar lebih resmi kan lewat email gitu istilahnya. Iya, iya, iya. Kadang gitu aja bisa. Terus Tapi terus fitur berarti chat nanti tadi juga bisa. ya, berarti nanti yang terkait klarifikasi dibikin ya, BA-nya ya, Pak Simon, biar Iya, ada BA-nya nanti berita acara klarifikasi dan evaluasi jadinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon dan Pak Adil. Terima Selamat kasih, sore. Pak Rahman. Siap, Kang, sama-sama. Baik, Pak Muji silahkan dari RSUD Kabupaten Tangerang. Silahkan Pak Muji.
Pak Muji, Suaranya belum suaranya, masuk, Pak ya, Muji. suaranya belum terdengar, Pak. Pak Muji, silakan. Halo, Pak Muji. Belum terdengar ya suaranya. Mungkin diperbaiki dulu Pak Muji suaranya, mikrofonnya. Oke, izin ya Pak Muji, kita lewat dulu sebentar sambil diperbaiki mikrofonnya Pak Muji. Silakan Bu Fatma. Silakan Bu Fatma. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Siang Pak Simon dan Pak Akbel. Saya izin bertanya menyambung pertanyaan Pak Razes dan Ibu Fonda tadi ya terkait PNBP. Kalau PNBP di luar sistem itu kan kita bayarnya melalui Mitrans ya Pak tadi ya yang masuk ke email. Nah, itu apakah ada pilihannya Pak terkait PNBP-nya ini di luar sistem atau di dalam sistem gitu? Karena eh, sama ya emailnya kan masuknya ke direktur Pak. Jadi kita nggak bisa langsung proses kalau direkturnya belum infoin ke kita gitu. Terima kasih Pak. Monggo Pak Simon. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatma. Jadi yang saya tunjukkan tadi terkait ada Mitrans PNBP itu pasti muncul kalau Bapak Ibu menerima pembayaran pekerjaan katalog elektronik versi 6 di luar sistem. Jadi proses yang tadi, email yang tadi saya tunjukkan itu tidak akan ada kalau Bapak Ibu dibayar oleh PPK-nya atau si pembeli itu di dalam sistem. Gitu ya. Nah, apakah ada pilihan di dalam sistem atau di luar sistem? Tidak ada, karena itu pekerjaan proses pembayaran PNBP hanya dilakukan kalau pembayarannya di luar sistem. Kalau dia di dalam sistem, PNBP-nya ditagihkan otomatis saat sistem mau bayar ke rekening penyedia atau ke rekening Bapak Ibu penyedia. Jadi yang saya tunjukin tadi, PNBP itu akan jadi kerjaan buat penyedia hanya kalau ketika pembayarannya di luar sistem ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pembayarannya di dalam sistem itu nggak usah diurusin karena PNBP-nya otomatis dipotongkan sistem. Yang jadi urusan kalau nominalnya berbeda. Tapi itu jarang sekali ya karena udah otomatis dari sistem tuh hitungan PNBP. Terus terkait, ya banyak kendala yang email masuk ke email direktur. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa jadi solusi untuk yang masih nyangkut ke email direktur dan direkturnya juga bisa dibilang sibuk gitu ya, tidak bisa handle teknis operasional pengadaan. Bolehlah itu diajukan perubahan email ke email yang bisa digunakan oleh tim gitu ya, oleh aktif gitu ya, jadi lebih aktif atau dipegang oleh PIC-nya. Itu kan bisa dilakukan perubahan di menu pengaturan, lalu email, klik perubahan email Bapak Ibu. Biar tidak nyangkut khususnya kalau itu dipegang langsung sama direktur. Mungkin tipsnya itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Adel. Fatma, cukup jelas? Sudah Bapak, terima kasih. Oke, baik. Eh, untuk selanjutnya silakan Pak Ayub. Ya, mohon Pak izin Ayub, Pak. silakan. Silakan. Suara saya terdengar jelas Pak? Jelas, Pak Jelas, Ayub, Pak. silakan. Pertanyaannya yang pertama terkait dengan pemberlakuan jampel Pak ya. Simpel saja sih Pak. Sebenarnya jampel ini kan berlaku untuk baik yang dana anggaran APBD ataupun BLUD ya Pak ya. Karena kemarin kami di RSUD Tangerang kan sudah memberlakukan sejak awal. Tapi saya sempat diprotes lah oleh beberapa vendor PBF istilahnya, yang dimana dia membandingkan dengan rumah sakit lain, di mana rumah sakit lain itu belum memberlakukan jampel karena memang infonya menggunakan dana BLUD. Itu yang seperti itu Pak.
Sebenarnya kalau dibaca jelas ini kan berlakunya secara umum ya Pak, baik APBD maupun BLUD. Saya cuma butuh apa ya istilahnya penegasan saja sih kalau untuk Jampel ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan nanti kan invoice itu kan dibentuknya oleh sistem ya Pak. Faktur atau invoice kan bentuknya oleh sistem ya Pak ya. Nah kadangkala kalau untuk obat atau BMHP, beberapa penyedia atau PBB kadang fakturnya itu tidak sama persis dengan nilai dari SP. Biasanya ada selisih. Nah ini saya butuh penjelasan atau klarifikasi aja. Kalau untuk pembayaran di Persinem kan pembayaran nilainya mengikuti nilai SP ya Pak? Sementara kadang faktur yang terbentuk oleh penyedia itu biasanya ada selisih Pak, walaupun selisihnya biasanya nggak besar sih, biasanya di bawah 500 perak lah. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi hal yang tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak Simon. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Oke, kalau yang tadi yang pertama itu terkait belanja ya. Kita cek aja di perpresnya, nanti kita bisa melihat pakai apa ya anggaran yang diatur di Peraturan Presiden Nomor 46 ya, Bapak Ibu ya, bisa ngelihat di situ untuk apa saja sih yang dikenakan. Tapi karena dengan dari judulnya kan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Kalau di sini salah satu ruang lingkupnya menggunakan anggaran belanja sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, APB desa. Terus sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri dan atau sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Bisa dibilang ini semua pengadaan ya Pak ya, berarti untuk ruang lingkup Perpres tadi ya terkait pengadaan di pemerintah. Ya, rumah sakit lain belum gitu ya. Ya sebaiknya ketika dia bilang belum, dia juga memastikan kalau itu emang aman juga buat rumah sakitnya sendiri ya. Karena seperti pertanyaan tadi, kalau PPK nggak minta jampel gimana? Ya gimana nanti cara jawab APH-nya ketika diperiksa, itu juga sih yang saya juga bingung. Gimana ya cara jawab APH kalau kalau nanti jawabannya cuma iya saya belum baca. Wah, bingung juga tuh nanti. Mohon izin Pak Simon, maksud saya kami kan kalau di rumah sakit kan ada 2 sumber anggaran ya, APBD dan BLUD. Apakah memang diperlakukan yang sama untuk Jampel ini? Jadi APBD ataupun BLUD tetap harus wajib ada Jampel seperti itu. Iya, iya saya paham yang tadi saya cari di perpresnya. Kalau misalkan cari BLU gitu kan nggak nemu tuh di bahasa perpres Pak. Coba Bapak cek di perpresnya. Kalau yang pengadaan pakai APBN, APBD, APB desa kan memang sudah mengikat harus di perpres tersebut Pak ya. Tapi kalau untuk peraturan presiden ini, kalau Bapak anggarannya pakai BLU, seharusnya nanti bisa mengikatnya ke regulasi untuk pengadaan barang jasa di Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah ya. Cross check lagi. Seharusnya yang 46 ini bahasanya tadi saya cek BLU kan nggak muncul tuh. Ada dikecualikan seharusnya untuk BLU tersendiri. Tapi kalau misalkan di rumah sakitnya pakai anggaran APBN atau APBD, sudah pasti harus yang ngikutin perpres ya Pak ya. Berarti kalau dia pakai yang anggaran APBN, APBD, prosesnya tetap ada jampel. Itu dulu yang satu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya tentang apa ya? Pak Punten, Akbel, Pak. saya boleh di-refresh? Pak, mohon Pak, Akbel. mohon maaf Pak, masih yang masalah BLUD. Jadi memang kalau di Perpres kan dikecualikan ya, dengan catatan kan kami rumah sakit punya perdir atau perkada. Nah, Iya. kemarin kami konsultasi ke bagian UKPBJ, artinya kami mau memasukkan lah klausul kalau untuk dana BLUD itu tidak mewajibkan adanya jampel gitu loh Pak. Tapi ternyata kami ditolak Pak, ditolak sama bagian UKPBJ karena itu bertentangan dengan isi Perpres.
Perpres yang mana, Pak? 46. Kalau di Perpres 46 itu kan di pasal 61 Bapak bisa lihat pengecualian, Pak. Betul, Pak. Di pasal pengecualian itu kan ada peraturan presiden ini dikecualikan untuk ada berapa poin tuh, Pak? A, B, C kalau tidak salah ya. Nah, dari situ Bapak bisa ajukan kepada UKPBJ kan. Ini dikecualikan untuk ini loh gitu ya. Ya. Benar kan ya? Kemarin Apakah UKPB-nya salah tafsir gitu ya? Karena di ya. Perpresnya kan clear ya. Pasal 61 dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini titik 2 A pengadaan barang jasa pada badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Itu kan sudah eh, tersurat bahkan Pak ya, bukan tersirat lagi ya. Clear harusnya. Ya. Perpres ini dikecualikan untuk BLU gitu ya. Ya. Mungkin Ini yang nanti membuat ajak ya. UKPBJ yang ngobrol ke LKPP aja Pak, Ya, biar punten, sekalian Pak. diresmikan. Ya, punten ini juga yang membuat kebingungan kami. Jadi mungkin mohon izin Pak Adel, waktu kami sosialisasi yang kami khusus di RUD Tangerang kan kami mengundang narasumber ya dari LKPP. Ini juga kami pertanyakan terkait dengan Jampel ini. Nah, dari narasumbernya bilang bahwa waktu itu Jampel tidak melihat sumber anggaran. Jadi mau APBD maupun BLUD tetap berlaku Jampel. Nah, Mungkin itu tafsirannya adalah tafsiran best practice ya Pak. Karena guna jaminan pelaksanaan itu kan untuk mengamankan pemerintahan khususnya ya. Fungsi jaminan pelaksanaan kan itu ya. Nah, itu yang bikin kami bingung loh, Pak. Jadi artinya kalau untuk dana BLUD sebenarnya, kalau kami sih ikut patuh aturan ya. Iya, Walaupun tapi misalkan, sorry Pak, saya mau ngasih solusi langsung daripada mengundang untuk hal-hal tersebut. Lebih baik bersurat, karena jawaban surat bisa dijadikan dasaran. Apalagi kalau ada perbedaan tafsir antara dari BLU-nya sendiri dengan UKPBJ di daerahnya sendiri. Sebaiknya kan harus ada dari pihak LKPP-nya nanti menyuratkan ya Pak. Karena kalau lisan saja pada saat proses Bapak mengundang kemarin, itu tidak bisa jadi dasaran. Apalagi kalau UKPB-nya sudah kekeh, nggak bisa harus pakai perpres. Daripada Bapak menghabiskan energi dengan UKPBJ-nya, ya udah bareng aja sekalian kita suratin gitu ke LKPP. Biar nanti LKPP-nya juga berbalas dengan surat. Nah, itu yang jadi acuan nanti buat si BLU-nya bisa lebih lega lah istilahnya, biar nggak ada kontra-kontraan lagi, Pak. Kayak gitu paling. oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu. Pak Simon, ada pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kalau terjadi pembatalan terhadap jaminan pelaksanaan itu gimana? Bisa nggak kita tarik lagi ke penyedia? Pak Adel, punten pertanyaan satu lagi belum saya Oh ya, Pak ya. silakan Pak Puji, langsung. Terkait dengan Apa tuh? tadi faktur Pak Simon. Iya Pak, Faktur. kalau selisih Ya, faktur ya, silakan. kalau faktur itu kan melihatnya dari, kalau katalog dari surat pesanannya Pak. Di penyedia selisihnya itu karena dari sisi mananya Pak? Jadi biasanya dari penyedia kan dia membuat faktur sendiri ya. Dan biasanya mungkin Mm-mm. ada konversi diskon segala macam. Biasanya beberapa, kalau yang saat ini mungkin yang versi 5, itu kami membuat entah adendum atau apa ya. Karena memang tidak sama lah faktur dengan surat pesanan. Nah, kalau saya amatin kan karena ini semuanya by system, pembayaran kan berarti berdasarkan surat pesanan kan, berdasarkan faktur yang Betul, bentuk surat pesanan ya. Jadi betul. artinya nanti tidak akan sama antara faktur yang diterbitkan secara manual oleh distributor dengan faktur yang diterbitkan secara sistem. Harusnya sama Pak, tapi kan yang mengikuti sistem ini kan di katalog elektronik versi 6-nya, yang mengikat pada sampai ke semua isi di dalam surat pesanan tersebut Pak. Ini kami sudah terjadi Pak, beberapa akhirnya diselisih Pak. Walaupun Kalau selisihnya memang nggak banyak. selisih ya selama penyedianya menerima selisih tersebut silakan saja. Tapi kalau misalkan perlu penyesuaian, silakan disesuaikan. Karena kan selisih-selisih nanti bagaimana cara membalancingnya saya juga kurang paham terkait perpajakan ya. Tapi sistem kami kan membaca semua hitungannya itu dari angka yang ada di dalam surat pesanan. Seperti itu Pak.
Oke, terima kasih Pak Simon, Pak Adbel, terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Baik, Pak Muji. Ya, pertanyaan terakhir Pak Simon terkait dengan kalau terjadi pembatalan gitu, gimana dengan jaminan pelaksanaan? Kalau terjadi pembatalan apa nih maksudnya kontrak Kontrak, dibatalkan, kontrak. kontrak Oh, dibatalkan mohon dengan maaf, Pak. Saya yang bertanya tadi, Pak. Mohon maaf, Pak Simon. Oh, sudah ya? Ya, saya yang tanya. Tadi belum jawab tapi. Mohon maaf, saya Erik dari Kartika Sari, Malang. Oh ya, Iya, yang silakan. terkait iya. itu, Pak. Iya, terkait itu ke masalah kami kan ada sedikit ini masalah dengan masalah suplai. Jadi kita sudah ada pemesanan, cuman dari proses itu akhirnya karena suplai itu terlambat atau istilahnya kita kesalahan dari suplai kami ada masalah, akhirnya kita sampaikan ke pihak penyedia untuk membatalkan. Kita sama-sama membatalkan untuk mencari solusi untuk unit yang lain. Nah, ini apakah dari kontrak dari pemesanan itu sebelum serah terima apakah sudah kita batalkan? Nah, ini masalah dengan jaminan pelaksanaan kita sampaikan apakah bisa kita tarik kembali, Pak Simon? Itu, Pak. Silakan Pak Simon. Baik, tadi dengan Pak Erik ya kalau tidak salah ya. Ya, siapa? Baik Pak Erik, kalau jaminan pelaksanaan itu dikembalikan kepada penyedia setelah A. penyerahan seluruh pekerjaan, B. penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga kontrak dan atau pembayaran termin terakhir atau bulan terakhir sekaligus dikurangi retensi sebesar 5%. Jadi sebenarnya nggak diatur terkait pengembalian karena pembatalan. Nah, karena ini kondisinya pembatalan, apakah pembatalan ini kesepakatan antara PPK dan penyedia, Pak? Sudah sepakat kita, Pak. Kita Kalau berdua terjadi sepakat. kesepakatan, berarti kan sepakat untuk membatalkan kontrak. Nah, kalau Ya. sudah terjadi pembatalan kontrak, berarti pembatalan kontraknya silakan diinformasikan kepada penjamin kalau kontrak tersebut dibatalkan agar jaminan pelaksanaannya juga dibatalkan. Karena kan jaminan pelaksanaan itu untuk pekerjaan yang paket tadi yang sudah batal, Pak. Gitu ya, Pak ya. Dan itu kan terjadi kesepakatan antara PPK dengan penyedia, kecuali PPK-nya nggak bersedia, Ya. nggak sepakat ya. Kalau PPK nggak sepakat kan bisa dianggap sebagai one prestasi itu Pak dari sisi penyedianya, dan mereka Pak. bisa melakukan pencairan jaminan pelaksanaan. Ya. Oh gitu Pak ya. Jadi secara otomatis ya Pak Simon ya itu kita jalankan. Disampaikan Pak, nggak otomatis di sistem karena sistem nggak membaca itu urusan Iya. antara PPK dengan si penjamin. Jadi Iya. tolong disurati saja. Oh, Pak ya, surat itu disampaikan gitu Pak ya ke penjamin juga Pak ya. Iya, ditandatangani oleh si PPK juga ya. Oh gitu ya. Siap. Ya. Terima kasih informasinya Pak Simon. Siap, sama-sama Iya. Pak Erik. Cukup jelas Pak Erik. Pak Simon, Siap. satu pertanyaan lagi Pak Simon, izin dari Pak Andi Palaguna, silakan Pak Andi. Baik, izin Siap Pak Abdel. izin Pak Abdel dan Pak Simon untuk terkait PNBP. Untuk biaya PNBP tadi apa dibebankan di harga barang atau bagaimana ya Pak? Karena kalau kita lihat nilai barang yang akan kita beli hanya ada keterangan harga produk dan harga PPN. Izin Bapak. Iya, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Untuk si PNBP tadi, dia mengikat kepada kontrak atau dalam e-purchasing bicaranya itu adalah surat pesanan, Pak. Berarti nilai surat pesanannya berapa itulah nominal PNBP-nya, Pak. Pak ini ya. Pak Andi, Pak. Oh iya, Pak Andi tadi udah hilang ininya, presennya. Jadi berdasarkan nilai surat pesanan, Pak ya. Karena kan nanti ada nominal paketnya dikalikan dengan tarif PNBP-nya, itulah yang dijadikan acuan si siapa namanya Pak? Andi, Pak. Pak Andi, Pak Andi, Pak. Bukan si paketnya tadi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya Pak Andi? Iya Pak. Jelas? Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik,
Bapak Ibu, wih, ada pertanyaan lagi dari Bu Seli nih, Pak Simon. Bu Seli, satu pertanyaan ya. Iya Pak, Oke, silakan, silakan, iya silakan. sorry, telat masuknya soalnya tadi lagi bawa grup. Ini Pak Simon, maaf, izin, saya itu ada kendala di PNBP juga terkait harus kan ini ya pembayaran di luar sistem. Nah pembayaran di luar sistem itu ternyata kan setelah dari PPK-nya melaporkan ke KPPN itu wajib kita bayar ya setelah pembayaran mereka, jadi kita wajib PNBP-nya. Cuma saya tunggu-tunggu email untuk virtual account-nya gimana ya, nggak ada. Terus saya mau lapor kembali tuh nggak ada feedback, gimana ya? Oke, baik Bu Sali, saya mau tanya untuk tipe penyedianya apa Bu? UMKK, non UMKK? No UMKK, Kenapa Bu? non Non UMK. UMKK. Kalau non UMKK dan pembayaran di luar sistemnya sudah diproses, itu sudah diproses oleh PPK belum Bu? Proses pembayarannya di sistemnya untuk menyatakan Sudah kalau masuk, Bu. pembayaran di luar sistem. Sudah. Bukan tentang duitnya sudah masuk ke Ibu, tapi PPK-nya sudah proses belum infokan ke Inaprok-nya kalau paket tersebut sudah diproses bayar di luar sistem. Karena Nah, cara nanti lihatnya gimana status ya? nanti lihatnya di halaman paket. Kalau nanti sudah diproses, nanti statusnya menjadi pembayaran di luar sistem. Oh, jadi Ini langkahnya PPK. Ini kalau saya share screen, Ibu bisa lihat nggak ya? Coba. Monggo Pak Simon. Ini saya share screen, bisa lihat nggak Bu? Saya zoom dulu sebentar. Ibu sekarang tahapannya yang mana? Kalau Ibu bilang sudah dibayar tapi belum di sistem, harusnya tulisannya pembayaran sedang diproses. Tapi kalau sudah menjadi pembayaran seperti ini, pembayaran di luar sistem, barulah di sini email penagihannya muncul ke Ibu. Oh, kayaknya pembayaran sedang diproses. Berarti PPK-nya belum proses di dalam sistem untuk pelaporan kalau sudah bayar di luar sistem. Oh, nah caranya gimana ya PPK-nya? Caranya PPK-nya proses saja, Bu. Harusnya PPK sudah mengerti itu cara prosesnya. Dari Inaproknya ya, dari di sananya ya, Inaproknya ya. Iya, betul, Bu. Itu Baik. caranya Pak Adbel, paham untuk Pak Adbel. Jadi sampaikan aja sama PPK-nya Bu Sali. Segera gitu, pantes. Iya. Tapi saya sudah terima email, silakan klik link untuk virtual account-nya. Tapi saya cari linknya nggak ada. Lewat email, makanya tapi dapat email sih dari GovTech ya. Ibu dapat email tapi Ibu nggak lihat emailnya, gimana maksudnya Bu? Saya jadi bingung nih. Maksudnya gini, silakan klik link untuk virtual account-nya. Tapi saya cari-cari mana ya link untuk virtual account-nya nggak ada. Jadi saya bolak-balik lihat email saya itu yang masuk nggak ada. Terus saya cek lagi di Inaprok, ya memang nggak ada, cuma ada uploadan dari PNBP itu sendiri jumlah nilainya kan. Tapi link virtualnya sekarang itu yang nggak ada. Izin bantu jawab Bu. Seharusnya muncul Ibu. Izin bantu jawab. Jadi kemarin tuh kami juga pernah seperti itu. Jadi ada kesalahan dari LKPP-nya sehingga untuk link virtualnya itu diblok lagi Bu. Jadi nggak bisa diakses. Jadi nanti bakalan ada link yang baru Bu. Itu aja sih Bu. Caranya kita supaya dapat link baru lagi gimana ya Pak? Nanti dari pihak LKPP-nya Bu ada email baru. Tapi saya sudah berapa kali email, kayaknya belum deh. Takutnya udah expired kan? Biasanya kalau misalnya seperti itu saya langsung chat ini Bu, pusat bantuan. Di pusat bantuan aja Bu. Iya. Karena Saya pernah udah chat ngalami satu juga. pusat bantuan. Maksudnya saya sudah chat itu udah ada pusat pengalaman bantuan juga pakai tuh. tiket ya. Buat tiket maksudnya ya Pak? Ya betul Bu. Buat tiket. Udah ya? Udah buat tiket ya Bu Seli ya? Sudah belum? Sudah, saya sudah buat tiket.
Makanya dibilangnya seperti itu. Cuma di bawah kan disuruhnya kan jangan diulang-ulang, dikirim ulang-ulang kan, takutnya nanti ini Jadi karena error gitu. sibuk kan, jadi nggak boleh diulang-ulang. Makanya saya itu bingung, makanya rencananya saya masuk ini ya karena pengen tahu gimana sih solusinya. Mungkin coba saya sekalian ini ya sama PPK-nya coba dibantu untuk secara sistem atau gimana, nanti Ya. coba lihat nanti. Yang proses tadi itu ya Pak Simon ya. Itu tadi ada info dari Pak Gingga ya, berarti ada yang pernah ngalamin juga. Berarti nanti dia minta di resend saja sebenarnya. Tapi Pak Gingga kan infokan lewat helpdesk bukan lewat tiket ya, Gingga ya. Iya, betul, Pak. Iya, Oh, lewat bukan lewat helpdesk, tiket. Oh. lewat helpdesk. Nah, saya lewat helpdesk kan berarti langsung ke WA kan, ke WA-nya itu ya. Betul. Nah, WA-nya bilang saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Pusing. Coba dibaca Oh. lagi Bu Sali agar nanti masuk ke agennya Bu. Jadi dibaca dulu kendalanya yang mana, diresponlah sesuai dengan info di email WA tersebut. Iya Atau sih, saya bisa cuma saya cuma di situ bilangnya saya butuh virtual account yang untuk pembayaran Iya, jangan PNBP. langsung di chat seperti itu Bu. Dijawab sesuai dengan perintah di WA-nya dulu, baru nanti Ibu masuk ke agen, baru nanti Heeh. Ibu bisa chat bebas kalau sudah di agen. Oh, Nanti agen di ya. situ ada, dicek dulu Ibu sambil dibaca. Jadi jangan langsung di chat. Oh gitu, oke oke siap siap Pak Simon. Ya udah saya coba dulu deh Pak Simon. Nanti kalau ada kendala grup ini masih terbuka ya Pak Simon. masih silakan Bu Sali. Siap siap. Oke. Makasih banyak ya Pak Abdel sama Pak Yo, Simon. baik, Bapak Ibu, waktu kita sudah tuntas terkait dengan kelas jaminan pelaksanaan dan pembahasan PNBP ini. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grupnya Pak Simon, grup bimbingan dan diskusi penyedia ya khususnya yang dibimbing oleh Pak Simon di grup. Silahkan saja disampaikan kalau masih ada hal-hal yang masih belum jelas gitu. Mudah-mudahan Pak Simon nanti di sela waktu senggang bisa beliau jawab gitu. Pak Simon, sebelum kita akhiri kelas kita ini mungkin ada kesimpulan akhir Pak terkait dengan mungkin terkait dengan jaminan pelaksanaan dan PNBP ini. Apa yang poin-poin pentingnya Pak untuk kita selaku pembeli dan penjual ini? Silakan Pak Simon, singkat saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdel. Izin Bapak Ibu nih, mungkin dari pengamatan ya banyak sekali yang terjadi itu karena merasa disampaikan ya antara komunikasi antara PPK atau penyedia menyatakan ya udah kita proses saja selagi bisa gitu di sistem, tapi nanti itu akan beresiko kepada PPK ataupun kepada penyedia karena nanti di kemudian hari itu paket bisa diperiksa ya. Apalagi ini terkait jaminan pelaksanaan jadi barang baru di e-purchasing. Silahkan Bapak Ibu, kalau memang sudah di atas 200, udah pasti jangan dinego bilang nggak usah pakai jampel. Wajib sudah seperti itu perpresnya. Jadi tolong langsung disiapkan saja, mintakan SPPBJ-nya kepada PPK dan PPK juga berikan SPPBJ agar penyedia juga bisa proses jampelnya dan nanti paketnya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak jadi kendala ketika diperiksa. Terus terkait PNBP, pastikan Bapak Ibu penyedia kalau memang pembayaran di luar sistem oleh PPK, sampaikan ke PPK-nya tolong tetap diproses pengajuan sistemnya ya agar nanti penagihannya masuk ke Bapak Ibu. Jangan sampai nanti itu sengaja digantung, nanti di tahun depan ternyata sistem kami bisa mendetek mana yang sudah dibayar atau tidak. Bapak Ibu yang langsung dibekukan akunnya dengan berbagai paket yang belum dilunasin, gitu ya. Karena dari PPK juga kalau nggak menyelesaikan di sistemnya, pengadaannya nggak tercatat. Kalau pengadaan nggak tercatat, serapannya juga tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, nanti TKP-nya tidak tinggi. Kalau tidak tinggi TKP-nya, nanti berdampak bisa ke tunjangan kinerjanya. Seperti itu panjang lebarnya. Juga saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian.
Bapak Ibu juga mungkin merasakan ketidaknyamanan dalam beberapa kondisi di katalog elektronik saat ini, kami juga mohon maaf. Semoga perkembangan sistemnya ke depannya bisa lebih smooth transisinya dengan fitur-fitur yang lebih baik lagi. Terima kasih juga Pak Abel sudah menjadi jembatan antara LKPP dengan pelaku usaha. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Simon. Usai sudah Bapak Ibu kelas kita. Kita akan berjumpa kembali di kelas-kelas PPLC berikutnya. Jangan lelah dan jangan berhenti terus belajar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, kami dari PPLC mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Simon, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, undur diri. Selamat sore. Sore, Sore, Pak. terima Pak kasih. Simon, Assalamualaikum. Selamat Pak sore Abel. Terima kasih Pak semuanya. Terima Abel. kasih. Sore, Pak. Sehat selalu.